Ada Matahari Putra Prima dengan kerjasamanya MPPA yang membukukan penjualan sekitar 1,5 triliun rupiah di sepanjang bulan Mei atau naik sekitar 18% dibandingkan dengan penjualan bulan sebelumnya. Dan selanjutnya ada kepemilikan saham Morgan Stanley di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT meningkat menjadi 3,62 miliar atau sekitar 8,73%. Adapun PP Property dengan kode saham PPRO mengantongi marketing sales 202,48 miliar rupiah atau 14,46% dari target marketing sales di tahun 2021 ini. Ya, kita akan meng-highlight dari MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk yang mampu mengoptimalkan momentum dari bulan Ramadan dan Idul Fitri di mana entitas usaha dari grup Lipo ini mencatatkan kenaikan penjualan selama periode tersebut. Ya, pada Mei lalu MPPA membukukan pendapatan 1,47 triliun, angka ini naik 18% dibandingkan dengan penjualan bulan sebelumnya 1,24 triliun rupiah. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari fokus consumer retailing MPPA di mana langkah eksekusi operasional toko yang solid secara offline maupun online. Ya, kejutan Sabtu Berkah dan juga Berkah THR merupakan dua program yang berhasil mengerek penjualan MPPA. Selain yang terbesar di tahun ini, program tersebut juga menghasilkan penjualan dan lalu lintas pelanggan tertinggi. Baik, kita akan cermati bagaimana dari sisi grafik penjualan Matahari Putra Prima MPPA. Pada Mei 2021 tercatat sekitar 1,47 triliun rupiah dibandingkan dengan April 2021 menjadi ataupun di posisi 1,24 triliun rupiah. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan 18% ya dari sisi penjualan MPPA. Kemudian kinerja sahamnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari MPPA pada closing market kemarin naik 1,41% di level 1080 dengan volume transaksi 30,3 juta saham. Kinerja 6 bulan terakhir luar biasa 959% ini kinerja yang dialami dalam 6 bulan terakhir dengan PE ratio-nya minus 20 kali dan market cap 8,13 triliun rupiah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Randy Wijaya, Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Mas Randy, tadi disampaikan begitu, ini menjadi salah satu emiten lah ya, diusulkan yang paling tidak diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, momentum libur lebaran maupun Idul Fitri kemarin ini juga membuat MPPA kemarin mengalami lonjakan yang signifikan. Analisis Anda bagaimana? Ya, kalau kita lihat mungkin MPPA bisa dibilang juga menarik ya kalau kita cermati terkait dengan inovasi digitalnya gitu yang mungkin bisa saya katakan lebih berani dibandingkan dengan mungkin peers-nya di sektor retail juga. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat pertama ekspansi digitalnya cenderung dilakukan dalam waktu yang sangat cepat dan masif gitu. Karena kalau kita lihat dalam waktu yang singkat MPPA telah mampu membuat lebih dari mungkin bisa dibilang saat ini mungkin sekitar 100 virtual store gitu yang dapat menjangkau konsumennya gitu, terutama mungkin di area-area residensial gitu. Karena kalau kita lihat kan memang MPPA ini bisa dibilang sekitar 85% sampai 90% penjualannya itu bergantung pada fresh product gitu ya, seperti daging segar, terus juga mungkin roti dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang sebenarnya untuk produk-produk ini selama masa pandemi memiliki demand yang cukup bagus gitu. Cuman mungkin di awal pandemi terkait dengan infrastruktur digital yang mungkin masih belum siap gitu ya untuk melayani demand pelanggan. Nah, saat ini MPPA kita lihat sudah aktif sekali membuka virtual store. Jadi kalau kita lihat mungkin beberapa emiten lainnya itu membuka official store-nya mungkin hanya satu gitu ya untuk mengcover satu marketplace dan lain sebagainya. Cuman kalau kita lihat MPPA mentransformasi bisa dibilang hampir seluruh gerai offline-nya menjadi digital gitu. Jadi misalkan kalau kita lihat saat ini mungkin salah satu di contohnya di Tokopedia, kita lihat ada seperti Hypermart Cilegon, terus juga mungkin ada Hypermart Bekasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar bisa dibilang masing-masing daerah ini bisa tercover dengan baik gitu ya, mungkin dalam radius sekitar yang masih bisa dijangkau oleh kurir ekspres gitu. Jadi makanya kita lihat di sini jangkauannya sudah cukup luas
sehingga sangat mempermudah masyarakat gitu ya untuk belanja dari rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi ini yang kita lihat harusnya akan positif buat MPPA ke depannya. Rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk MPPA sendiri bagaimana? Ya, kalau kita lihat mungkin untuk MPPA ya di harga saat ini karena memang juga cenderung udah cukup tinggi, mungkin kita harus sedikit berhati-hati gitu ya. Karena mungkin untuk level harga saat ini bisa kita lihat hold dulu untuk yang ingin masuk, mungkin kita menunggu rilis laporan keuangan kuartal 3 lah at least, karena mungkin ekspansi digitalnya kan baru dilakukan di kuartal 2 ini, mungkin baru akan ke-reflect kinerjanya di kuartal 3 mendatang, seperti itu. Jadi makanya kita lihat mungkin harus menunggu dulu gimana nih realisasi dari inisiatif digitalnya ini. Cukup lama dong waktu yang harus dinantikan oleh para investor menyikapi hari ini bergeraknya sudah mulai stagnan begitu di 1080, tidak jauh berbeda dengan closing market kemarin sebenarnya. Iya, karena pergerakannya pun juga kalau saya melihatnya memang saat ini kan udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan sudah cenderung kembali stagnan gitu, karena memang saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan realisasinya gitu setelah pembukaan dari virtual store ini. Makanya mungkin kita perlu mencermati lebih lanjut gitu, karena mungkin sampai dengan saat ini bisa dibilang fundamental masih belum cukup solid gitu ya, di mana masih mencatatkan rugi bersih gitu, meskipun penjualannya meningkat. Jadi kalau yang belum punya di hold dulu, tahan dulu, jangan masuk. Kalau mau yang sambil menunggu laporan dari kuartal ketiga MPPA ya. Tapi kalau yang sudah punya posisi bagaimana? Kalau yang sudah punya posisi mungkin bisa merealisasikan keuntungannya sebagian gitu ya, karena mungkin harus berhati-hati juga kalau misalkan ternyata ini kan kita juga melihat COVID-19 kita kembali meningkat gitu ya. Jadi mungkin kita harus sedikit berhati-hati gitu sambil mencermati perkembangan dari ekspansi digital dari MPPA ini. Baik, itu dia untuk MPPA. Jadi memang cukup hati-hati karena kenaikannya yang juga cukup signifikan juga untuk beberapa waktu terakhir. Baik, pergerakan indeks harga saham gabungan kita lihat pagi ini juga bergerak positif ya, sudah kembali lagi ke level krusialnya di 6.000, tepatnya di 6.035,129, naik 0,63%. Kalau kita review dari pergerakan indeksnya sendiri bagaimana? Lebih kepada technical rebound dari pergerakan IHSG atau memang secara fundamental trennya sedang naik? Ya, kalau mungkin buat dari pergerakan bursanya di hari ini ya, tentunya memang banyak sentimen positif ya, Mas. Kalau kita lihat dari global, terus juga mungkin dari regional gitu terkait dengan The Fed ini gitu, karena ini yang juga isu yang sebelumnya menyebabkan penurunan koreksi yang cukup signifikan gitu ya kepada market kita. Jadi makanya kita lihat memang hari ini kita ekspektasi harga juga cukup positif. Terus kalau kita melihat mungkin beberapa harga komoditas seperti minyak mentah juga udah kembali menguat gitu ya, seiring dengan pelemahan nilai tukar dolar. Nah, kalau penguatan komoditas memang umumnya akan berdampak positif terhadap perdagangan IHSG kita. Baik, itu dia untuk analisis terkait dengan saham-saham retail. Dan kalau kita cermati dengan pergerakan IHSG yang menguat, kemudian saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers pagi ini nampaknya kembali lagi menyasar kepada sektor farmasi. Ada Inaf, KLBF yang hari ini kita lihat saja masih diburu oleh para investor. Bagaimana dengan kenaikan Inaf yang sudah 22,87% di 3170? Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang untuk saham-saham healthcare ini mirip dengan yang terjadi di tahun lalu gitu ya, ketika COVID-19 kembali meningkat dan juga mungkin aktivitas vaksinasi mulai digaungkan dan saat ini mulai digencarkan kembali. Gitu ya, kalau kita lihat kan memang sempat vaksinasi kita cenderung lemah aktivitasnya karena keterbatasan pasokan. Cuman kita lihat pemerintah juga sudah berhasil mendapatkan tambahan supply. Ini yang harusnya kita melihat akan cukup positif ya terhadap vaksinasi ke depannya, di mana harusnya bisa ditingkatkan mendekati target pemerintah gitu 1 juta dosis per hari. Nah, tentunya ini yang memang juga mendorong sentimen positif ya untuk emiten healthcare seperti Inaf gitu, di mana Inaf ini kan juga BUMN, kemungkinan akan dilibatkan juga ya terkait dengan pendistribusian vaksin ataupun juga obat-obatan yang terkait dengan COVID-19 related itu. Namun patut diketahui juga gitu bahwa kalau misalkan dilibatkan ini, kita lihat juga dampak ke kinerja atau fundamentalnya masih belum cukup signifikan. Jadi mungkin kayak untuk Inaf ini harus sedikit berhati-hati gitu ya dengan kenaikan yang cukup tinggi. Jika memang yang sudah punya posisi mungkin bisa merealisasi keuntungannya sebagian gitu, sambil mencermati pergerakan secara teknikalnya gitu. Karena memang dari sisi fundamental kita melihat belum ada sentimen positifnya ya untuk Inaf. Oke, jadi rata-rata untuk keseluruhan
acuan emiten berbasis farmasil kah kita harus hati-hati begitu dengan kenaikan yang sudah terjadi sejak kemarin? Oke, kalau untuk yang lainnya mungkin seperti yang kalau dari sisi posisi keuangannya lebih stabil seperti Kalbe Pharma mungkin kita masih bisa buy and hold untuk saat ini gitu karena memang kalau kita melihat pertama, kenaikan kasus COVID-19 ini kan juga akan menunjang permintaan obat-obatan untuk yang sifatnya preventif gitu ya, seperti multivitamin dan juga obat-obatan herbal gitu. Jadi di satu sisi meningkatkan kinerja, namun memang di sisi lain juga ada satu segmen yang tentunya akan sedikit menurun mungkin, seperti segmen obat resep gitu karena jika volume pasien di rumah sakit berkurang juga kinerja penjualan dari obat-obatan resep akan cenderung turun. Oke, rekomendasinya seperti apa Mas Randy, ditahan dulu karena kita tahu ini KLBF tidak sekencang enough kenaikannya, tapi kita bahas di segmen berikutnya dan pemirsa